Catch my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam meteorologi dan klimatologi. Tapi sebelum teman-teman menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Baik, saya akan masuk kepada materi, yaitu alat-alat dalam meteorologi dan klimatologi. Alat yang pertama adalah gun Bellani. Gun Bellani merupakan alat ukur intensitas matahari yang satuannya kalori per cm persegi per menit. Pengamatan dilakukan pada setiap jam 7 pagi di setiap harinya. Gun Bellani ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, bola kaca. Bola kaca ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Yang kedua adalah bola tembaga hitam. Bola tembaga hitam ini berfungsi untuk mempermudah menyerap panas dari radiasi matahari. Dan alat yang ketiga yaitu tabung buret. Tabung buret ini berfungsi untuk menghubungkan bola tembaga hitam dengan aqueduct. Bagian yang keempat adalah aqueduct. Aqueduct ini adalah alat untuk menampung air. Dan bagian yang terakhir adalah tempat alat, di mana tempat alat ini berfungsi untuk melindungi alat. Adapun cara kerja dari gun Bellani ini adalah selama terjadi pancaran radiasi oleh matahari, terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam. Panas hasil serapan tersebut digunakan untuk menguapkan aqueduct yang ada di dalamnya. Uap air yang dihasilkan masuk dalam reservoir. Karena terjadi perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung buret, uap air akan mengembun dan akhirnya mengumpul dalam dasar reservoir. Pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar reservoir setelah dibalik dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar reservoir setelah terjadi pengembunan selama 24 jam. Alat yang kedua adalah Campbell Stokes. Campbell Stokes merupakan alat untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Satuannya yaitu persen. Pengamatan dilakukan setiap jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Bagian-bagian Campbell Stokes ada 5. Yang pertama, bola kaca pejal. Yang kedua, tempat pias atau kertas pias. Yang ketiga, busur penjepit bola kaca yang dilengkapi dengan skala derajat lintang. Yang keempat, yaitu 3 buah skru penyangga untuk memperoleh posisi horizontal atau arah utara yang sebenarnya. Dan yang kelima adalah papan skala untuk membaca pias. Cara kerja dari alat ini adalah saat matahari bersinar cerah, sinar matahari yang jatuh pada kertas pias, pemfokusan itu akan membakar kertas pias. Pergerakan matahari dari timur ke barat akan menggeser pembakaran pada kertas pias. Pada saat pengamatan, pias diangkat dan kemudian dibaca jejak pembakarannya dengan papan skala untuk memperoleh data lama matahari bersinar. Alat yang ketiga adalah aktinograf. Aktinograf merupakan alat untuk mencatat radiasi matahari. Satuannya adalah kalori per cm persegi per menit. Pengamatan dilakukan setiap jam 6 pagi. Adapun bagian-bagian dari aktinograf. Yang pertama, sensor yang terdiri dari masing-masing 2 strip metal yang bercat hitam dan putih. Yang kedua, glass dome atau bulatan bola gelas mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. Yang ketiga, plat pengatur bimetal. Yang keempat, mekanik pembesar. Yang kelima, tangkai dan pena pencatat. Yang keenam, drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi oleh kertas pias. Yang ketujuh, pengatur atau perata-rata air terdiri dari kontainer silika gel untuk menyerap uap air agar tidak terjadi kondensasi pada permukaan glass dome, bagian dasar dan penutup atau cover.
Adapun cara kerja alat ini yaitu yang pertama, letakkan aktinograf pada permukaan datar atau rata-rata kurang lebih 150 cm di atas permukaan. Harus bebas dari pohon maupun bangunan yang menghalangi ke arah alat dan bebas dari bahan-bahan yang dapat memantulkan tanah. Lokasi pemasangan sinar kuat ke arah laut. Yang kedua, atur posisi bimetal persegi panjang searah utara-selatan dan kaca jendela ke arah timur. Yang ketiga, atur traveling alat melalui kaki-kaki yang dapat diatur atau diputar. Yang keempat, kebersihan alat harus selalu diperhatikan, terutama bagian glass dome. Yang kelima, silika gel harus diganti secara periodik sesuai iklim di mana ia ditempatkan. Dan yang terakhir adalah seal karet yang diletakkan pada bagian dasar secara periodik harus diganti, terutama jika sudah kurang elastis atau rusak. Alat yang keempat adalah termometer tanah. Alat ini merupakan alat untuk mengukur suhu tanah yang disimpan di dua lahan yang berbeda. Adapun bagian-bagian dari alat ini yaitu 6 buah termometer tanah atau termometer yang didesain khusus untuk mengukur suhu tanah. Yang kedua adalah 5 buah besi penyangga untuk termometer pada kedalaman 0-20 cm. Yang ketiga adalah 2 pipa pelindung dan paraffin wax untuk termometer pada kedalaman 50-100 cm. Alat ini disimpan di dua lahan yang berbeda, yaitu di tempat yang berumput dan yang satunya lagi di tanah yang gundul. Termometer yang berumput diasumsikan sebagai tanah yang bervegetasi dan termometer tanah gundul adalah diasumsikan sebagai tanah yang tidak bervegetasi. Satuannya yaitu derajat Celcius. Pengamatan dilakukan pada jam 7.30 pagi, jam 1.30 siang, dan jam 6.30 malam. Kedalaman tanah yang dapat diukur adalah kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Alat yang kelima adalah cup counter anemometer. Cup counter anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan rata-rata angin. Satuannya adalah kilometer per jam. Pengamatan dilakukan setiap jam 7 pagi, jam 2 siang, dan jam 6 sore. Bagian-bagian alat ini adalah 3 buah mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi sudut 123 derajat, yang kedua counter, dan yang ketiga adalah tiang. Cara kerjanya adalah saat terjadi angin, tenaga geraknya akan memutar mangkok baling-baling. Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter. 3 kali putaran penuh dinilai pada counter akan bertambah sebesar 0,01. Alat yang keenam adalah sangkar alat meteorologi. Sangkar alat meteorologi untuk melindungi alat meteorologi yang ada di dalamnya dari radiasi matahari. Kegunaan sangkar meteorologi adalah menahan tiupan angin kencang, menghindari radiasi matahari, menghindari tetesan air hujan, menghindari penjalaran radiasi suhu lokal baik dari udara maupun dari tanah. Hal yang perlu diperhatikan adalah pintu sangkar menghadap utara selatan. Sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya WMO. Bagian-bagian alat ini adalah air raksa, bola termometer, skala suhu, dan celah sempit. Adapun termometer maksimum terdiri dari 4 bagian, yaitu bola termometer, air raksa, skala suhu, dan celah sempit. Adapun termometer minimum terdiri dari 4 bagian, yaitu bola termometer, alkohol, skala suhu, dan indeks. Di dalam sangkar meteorologi terdapat 4 jenis termometer, yaitu bola basah, bola kering, maksimum, dan minimum. Yang pertama, termometer bola basah untuk menunjukkan suhu udara dan termometer bola kering untuk mencari kelembapan udara dengan bantuan tabel. Kedua termometer ini diamati setiap jam. Yang kedua, termometer maksimum. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Alat ini diamati setiap jam 7 malam. Yang ketiga adalah termometer minimum. Termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Alat ini diamati setiap jam 7 pagi. Yang keempat adalah pikrometer. Pikrometer mengukur penguapan di sekitar ruangan. Alat meteorologi harus segera ditutup agar tidak mempengaruhi pencatatan perubahan suhu yang diamati. Alat yang ketujuh adalah anemometer.
Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan melihat arah serta kecepatan angin. Tinggi dari anemometer adalah 10 meter. Adapun bagian-bagian dari anemometer, yang pertama, baling-baling yang berhubungan dengan dinamo, yang kedua, fane yang berfungsi sebagai penentu arah angin, yang ketiga, rekorder arah dan kecepatan angin, yang keempat adalah tiang. Cara kerja alat ini adalah putaran baling-baling oleh aliran udara atau angin diteruskan untuk memutar dinamo. Putaran dinamo akan menghasilkan arus listrik. Perubahan kecepatan putar akan menentukan besarnya arus listrik yang dihasilkan. Perbedaan arus yang dihasilkan oleh dinamo akan diterjemahkan oleh rekorder sebagai satuan-satuan kecepatan angin. Fane yang berfungsi sebagai penentu arah angin memutar badan pesawat pada porosnya dan dihubungkan dengan sinkrotransmitter. Adanya power supply 110 volt yang melewati sinkrotransmitter digunakan untuk menentukan arah angin pada rekorder. Setelah mengamati anemometer, kita juga mengamati awan, diantaranya jenis awan, jumlah awan, tinggi dasar awan, dan tinggi puncak awan. Satuannya adalah oktav. Pengamatan dilakukan setiap jam. Alat yang ke-8 adalah Automatic Solar Radiation Station atau biasa disebut dengan ASRS. ASRS ini berfungsi untuk mencatat radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari. Alat ini memiliki dua sensor, yaitu sensor piranometer dan sensor perheliometer. Sensor piranometer untuk mengukur identitas atau ukuran besarnya radiasi matahari dalam satu hari, sedangkan sensor perheliometer untuk mengukur radiasi langsung dalam satu hari. Yang ke-9 adalah alat ukur hujan otomatis Hellman. Alat ukur hujan otomatis Hellman adalah alat ukur pencatat otomatis intensitas curah hujan dalam satu hari. Satuannya adalah milimeter. Jam pengamatan dilakukan setiap jam 7 pagi dan biasanya diganti setiap jam 7 pagi juga. Adapun bagian-bagian dari alat ini adalah corong penakar dengan luas 200 cm persegi, tabung dengan pelampung yang dihubungkan dengan pena, jam pemutar dan kertas pias, pipa sifon untuk menentukan batas ketinggian air pada tabung pelampung 10 mm, panci penampung air hujan, dan bodi penakar. Cara kerja alat ini adalah saat terjadi hujan, air hujan yang tercurah masuk ke dalam corong penakar. Air yang masuk dalam corong penakar dialirkan masuk dalam tabung pelampung. Penambahan air hujan yang masuk dalam tabung penampung akan mengangkat pelampung yang berhubungan dengan pena ke atas. Pergerakan pena akan membentuk grafik pada pias yang diputar oleh jam pemutar, di mana sumbu X adalah waktu antara jam 7 hari ini sampai jam 7 hari esok, dan sumbu Y adalah jumlah curah hujan dengan nilai 0 sampai 10 mm. Setelah mencapai nilai 10 mm pada pias, air yang tertampung dalam tabung penampung dikeluarkan melalui pipa spion dan pena turun hingga nilai 0 pada pias. Pergerakan naik turunnya pena akan terus berlangsung sampai hujan berhenti. Air yang dikeluarkan dari tabung penampung dalam panci penampung kemudian tertampung dalam panci penampung dengan pada saat penggantian pias. Air yang tertampung ditakar dengan gelas ukur dan dicat pada pias. Alat yang ke-10 adalah alat ukur hujan observatorium. Alat ini digunakan untuk mengukur curah hujan selama 24 jam dan diukur setiap 3 jam sekali. Adapun bagian-bagian dari alat ini yaitu corong penakar yang berbentuk lingkaran yang dapat dilepas dengan luas 100 cm persegi, tabung penampung air hujan, keran untuk mengeluarkan air, penyangga, serta gelas ukur dengan skala 0,20 sampai 25 mm. Cara kerja alat ini adalah buka gembok pada keran penakar hujan, lalu letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran, kemudian buka keran pelan-pelan. Tunggu sampai air di bak penampung habis. Baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm sebelum air mencapai skala 25 mm, tutup kerannya, kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak penakar hujan.
Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Pada waktu melakukan pembacaan, letakkan gelas ukur pada bidang yang rata atau datar untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan peralak. Alat yang ke-11 adalah open pan evaporimeter atau panci penguapan. Alat ini digunakan untuk mengukur penguapan dalam satu hari. Satuannya adalah milimeter. Alat ini terdiri dari dua bagian, yaitu steel well dan hot gauge. Fungsi hot gauge adalah alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci, sedangkan steel well merupakan tempat diletakkannya hot gauge. Cara pengamatan hot gauge adalah alat ini berupa batang berskala dan sebuah sekrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengukur letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Sekrup ulir ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala. Satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Cara pengukuran putar sekrup pengatur pada hot gauge pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Angkat hot gauge dan catat skala yang ditunjukkan pada sekrup mikrometer. Cara pengamatan steel well adalah bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan air pada panci, sehingga penyetelan ujung pancing dapat lebih mudah dilakukan. Pancing penguapan ini diamati setiap jam 7 pagi. Alat yang ke-12 yaitu Automatic Rainwater Station atau ARWS. Alat ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimianya. Setiap 2 kali sehari, air hujan diambil sebanyak 2 botol untuk dibawa ke lab di BMKG Pusat Jakarta untuk mengetahui kandungan kimia air hujan. Alat ini dilengkapi oleh sensor air hujan untuk membuka naungan yang menutup panci penampung hujan. Naungan ini berfungsi sebagai pelindung untuk menghindari evaporasi dan menghindari hewan masuk ke dalam air. Dan alat yang terakhir adalah High Volume Sampler, adalah alat untuk mengetahui tingkat konsentrasi polutan di dalam air. Ini terdapat kertas khusus yang akan menyaring partikel debu atau polutan yang ada di udara. Apabila kertas berwarna dari putih ke hitam, maka tingkat polusi atau kondisi udara pada daerah tersebut kotor. Diamati setiap 6 hari sekali. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengerut gerakan pena turun. Sensor kelembapan udara tersebut terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Satuannya adalah mikrometer. Itulah tadi video pembelajaran saya tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Maaf jika ada salah kata dari saya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.